Film Jeepers Creepers Reborn banyak dapat komentar negatif dari reviewer. Apa yang terjadi? Kenapa film horor selegend Jeepers Creepers sampai downgrade? Oke guys, di Shadows kali ini kita akan review dan membahas tentang film horor supernatural Jeepers Creepers Reborn yang nggak tahu kapan tayang di bioskop Indonesia. Jeepers Creepers adalah film trilogi bergenre horor supernatural yang disutradarai dan ditulis oleh Victor Salva yang rilis pada tahun 2001, 2003, dan 2017. Nah, film ini sendiri adalah film waralaba yang sangat terkenal dan melegenda di dunia. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu kisah tentang Jeepers Creepers, kalian bisa datang ke video ini di channel aku, karena di situ kita udah bahas rangkuman dan poin-poin dari filmnya. Nah, tapi berita yang aku baru tahu adalah pada tahun 2017, Victor Salva ini terjerat kasus pedofilia terhadap anak di bawah umur dan dia harus dipenjara selama setahun 3 bulan. Nah, aku nggak tahu apakah kasus itu berhubungan dengan bergantinya sutradara di film yang keempat ini. Tapi yang pasti, film keempat ini tidak lagi disutradarai oleh Victor Salva, tapi oleh Timo Fiorenzola. Nah, film Jeepers Creepers Reborn ini digadang-gadangi sebagai trilogi yang berbeda dengan film sebelumnya. Jadi, film karya Timo dengan karya si Victor Salva ini adalah dua universe yang berbeda. Ya, walaupun sebenarnya film karya Victor Salva itu masih menjadi misteri untuk aku, dan itu harus dijawab. Nah, dari 3 film sebelumnya, kita tahu kalau The Creeper ini adalah makhluk purba yang bangkit setiap 23 tahun selama 23 hari di musim semi untuk mencari mangsa, yaitu manusia, supaya dia bisa hidup. Dan tahun ini The Creeper bangkit lagi. Nah, sebelum nonton film yang Reborn ini, aku udah baca sedikit tentang ulasan para reviewer. Dan rata-rata mereka memberikan komentar negatif dan rating yang sangat rendah. Aku nggak tahu kenapa, tapi setelah aku nonton filmnya dan aku compare sendiri, ternyata aku punya lebih banyak ulasan daripada para reviewer lain. So, kita langsung aja bahas poin-poin dari film Jeepers Creepers Reborn. Film ini bercerita tentang Lane dan Chase, dua remaja yang pergi ke Louisiana untuk menghadiri sebuah festival horror haunt yang didedikasikan untuk para pecinta horor, khususnya para fans urban legend The Creeper. Nah, di festival itu, mereka ini tiba-tiba aja beruntungnya mendapatkan hadiah untuk memasuki wahana escape room yang merupakan kediaman dari The Creeper. Well, kediaman ini bahasanya mereka. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata tempat itu memang asli kediaman The Creeper. Nah, Chase yang merupakan fans berat The Creeper sangat antusias untuk ikut ke wahana itu. Walaupun pacarnya Lane itu kayak agak keberatan, tapi demi pacarnya yaudah ayo kita pergi. Akhirnya pergilah beberapa orang, Lane, Chase, seorang YouTuber bernama Carrie dengan krunya Michael dan Jamie, juga Stu yang merupakan penduduk lokal di sana yang mengantarkan mereka ke wahana escape room. Tapi belum mereka masuk ke dalam wahana itu, tiba-tiba Michael yang merupakan kru dari Carrie ditemukan tewas mengenaskan karena dibunuh oleh The Creeper. Karena panik melihat jasad Michael, mereka semua masuk ke dalam rumah tua, The Escape Room, untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka nggak sadar kalau dengan masuknya mereka ke dalam itu akan menjadi mangsa empuk The Creeper, karena memang itu adalah kediamannya. Dan sepanjang film, kita diberikan teror The Creeper yang sedang memburu semua orang yang ada di dalam wahana itu. Nah, sekarang kita masuk ke review section. Untuk konsep dan plot cerita, sangat standar dan biasa. Udah ribuan film horor menggunakan konsep semacam ini. Jadi nggak akan ada plot twist di dalamnya, alurnya flat dan kurang istimewa. Kemudian visual, lighting, room design untuk sebuah film horor yang harusnya mencekam dan menegangkan, ini benar-benar diabaikan. Mulai dari hutan sampai wahana escape room benar-benar didesain dan lightingnya itu diberi seakan-akan ini adalah film dongeng ala-ala. Penuh warna dan lebih terlihat fantasi. Green screen yang sangat kasar dan ketara banget editingnya. Dan semua itu benar-benar merusak vibes horor dari film ini. Kita ambil contoh kayak pencahayaan di adegan ini. Dengan setting waktu di malam hari, di dalam rumah tua yang nggak ada arus listrik. Terus ini cahaya surga dari mana? Ya, aku tahu itu lampu sorot, but why? Kenapa di setting malam hari di rumah tua yang horor ada sorotan lampu yang jelas banget? Kalian paham gak maksud aku? Semua bagian rumah diperlihatkan sangat terang benderang. Seakan semua lampu nyala di sana. Bikin nuansa horornya jadi hilang. Tapi jujur ya, untuk film horor sekelas Jeepers Creepers dengan desain dan pencahayaan yang kayak gitu, it's very degrades the quality of the movie. Benar-benar menurunkan kualitas filmnya. Untuk acting nggak ada yang sepenuhnya perfect. Bahkan hanya sekedar, ya, acting menurut aku. Nggak ada penghayatan yang merasuk ke aku sebagai penonton. Ekspresi takut, marah, panik,
itu terlihat biasa aja. Gak mampu memancing kita untuk ikut merasakan yang mereka rasakan gitu loh. Nah, itu secara garis besar filmnya ya. Sekarang kita bahas poin-poin tentang adegan dan makna dari film ini. Yang pertama adalah ketegangan yang rasanya dipaksakan. Semua yang dibangun dari awal film, kayak acting, lighting, latar tempat, semuanya itu seakan dipaksakan terlihat horor. Contohnya adalah adegan Carrie yang terbunuh oleh The Creeper. Coba, lu lagi berdiri, Say, dan lu tahu kalau Creepers itu ada di hadapan lu, tapi lu nggak lari. Dan dia lebih memilih apa? Dia lebih memilih untuk jatuh, keduduk, terus menyeret tubuhnya berusaha untuk berdiri untuk menghindari Creeper. Ya pasti dia bakal mati. Dan bener aja, jump scare yang dibuat itu udah ketebak momennya. Jadi nggak ngagetin lagi. Ditambah momen kematian Carrie ini nggak epic. Sama sekali nggak epic. Bener-bener kayak, oh iya, mati. Mungkin pikirannya ini dibuat supaya terlihat seru dan horor. Tapi justru, lalu ada statement yang juga dibuat oleh Carrie, "There's no way out." Nggak ada jalan keluar. I mean, really? Itu rumah tua yang usang. Hampir dinding luarnya itu terbuat dari kayu sepenuhnya. Lu tinggal cari kayu yang kropos, lu tendang, itu jalan keluar lu. Tapi nggak. Mereka seakan-akan membuat sendiri suasana horor di rumah itu. Paham nggak? Tapi akhirnya ketika mereka berusaha melawan The Creeper di ending film, itu ada pintu yang kebuka dan lu bisa dengan gampang keluar dari rumah itu. Tapi mereka memilih enggak. Mereka lebih memilih untuk lari-larian di rumah itu, bersembunyi, akhirnya ditemukan, terbunuh. Kemudian lagi ada adegan Stu yang terjatuh dari atap, jatuh ke tanah, terus mati. Just drop on the ground and you die. Dia nggak ketusuk, dia nggak tertimpa apapun. Dia nggak diperlihatkan patah tulang atau patah leher. And you just die. Mati begitu aja. Apakah rasanya itu nggak terlalu lemah untuk sebuah film horor? Padahal kalau pada umumnya, ketika ada adegan yang mungkin jatuh dari ketinggian, itu seenggaknya ada darah di kepala, atau patah kaki, atau patah tangan. Cedera memang, tapi nggak sampai mati. Lu sebelumnya berjuang lo ngelawan Creeper, berdarah-darah lu ngelawan Creeper, dan lu terbunuh hanya dengan jatuh dari atap. Nah, itu beberapa adegan-adegan yang menurut aku janggal dan masih bisa diperbaiki lagi. Nah, sekarang kita geser ke Creeper, sosok villain utamanya. Hal pertama yang sangat menjatuhkan harkat dan martabat The Creeper sebagai urban legend seram adalah awal film ketika dia keluar dari hutan, merangkak dengan tubuhnya lemah, berusaha mencari makanan supaya dia mendapatkan nutrisi, dan dia menemukannya. Tapi apa yang terjadi? Dia menemukan cacing, dan dia memakan cacing itu untuk asupan nutrisinya sehingga dia punya power untuk membunuh manusia. Cacing! Sampai sekarang aku masih nggak nerima keputusan itu. Bayangkan aku fans The Creeper, terus aku cerita ke temen, Creeper udah bangkit loh. Masa sih? Gimana caranya? Dia makan cacing. Itu benar-benar nggak bisa diterima. Dan itu juga salah satu adegan yang banyak dihujat oleh para penonton yang udah nonton Jeepers Creepers Reborn. Next, dari semua seri Jeepers Creepers, hal yang cukup menarik adalah truk tua usang Beating You dengan segala jebakan dan senjatanya. Tapi di film ini, kekuatan Beating You nggak diperlihatkan. Dan juga truk yang berganti warna menjadi warna merah. Itu menurut aku agak merontokkan sosok truk tua menyeramkan Beating You ini. Nah, untuk sosok The Creeper sendiri, penampakan kali ini lumayan lebih bagus daripada sebelumnya. Make up dan efeknya yang lebih real dan kelihatan serem. Dan untuk penonton yang udah lama nunggu sosok Creeper ini, aku rasa sosok Creeper di film Reborn ini bisa mengobati rasa rindu mereka. Tapi walaupun begitu, aku pribadi lebih suka Creeper di seri yang ketiga. Jauh terlihat lebih sangar dan berani, menurut aku. Nah, dari semua adegan di film ini, yang menurut aku paling menarik adalah ketika Creeper mengupas kulit kepala Carrie dan memakan otaknya. Cuma adegan itu yang bikin aku selebihnya flat. Dan aku rasa ini juga hal yang bisa mempengaruhi penglihatan ataupun perasaan penonton, yaitu perbedaan sosok Creeper yang dulu dengan yang sekarang. Karena memang The Creeper di film ini diperankan oleh orang yang berbeda dengan pemeran Creeper sebelumnya. Jadi kalau dibandingkan nih, Creeper yang dulu dengan Creeper yang sekarang, itu sangat terlihat jelas perbedaannya. Aku nggak tahu kalau kalian gimana. Kalau menurut aku, ini memiliki perbedaan yang cukup jauh, bahkan merubah perasaan aku sebagai penonton. Terlihat seperti ini adalah dua Creeper yang berbeda. Tapi itu nggak terlalu mengganggu film ini sih. Nah, sekarang kita masuk ke sosok yang paling banyak menimbulkan tanda tanya di film Jeepers Creepers Reborn, yaitu si protagonis utama, Lane.
Kalau film-film sebelumnya lebih meng-highlight tentang The Creeper, siapa dia sebenarnya, tapi film ini justru lebih meng-highlight Lane dan hubungannya dengan The Creeper. Jadi sosok Creeper di film ini hanya sebagai jembatan yang menghubungkan ke kisahnya si Lane. Hal pertama yang agak aneh dari film ini adalah gak ada sedikit pun adegan yang dibangun di film ini tentang keterkaitan Lane dengan The Creeper. Tapi cerita yang dibangun itu menunjukkan kayak ada sesuatu antara Lane dengan The Creeper. Gak tahu itu apa. Kemudian yang cukup aneh adalah Lane ini nggak percaya adanya Creeper. Dia hanya menganggap Creeper ini sebuah mitos dan cerita rakyat aja. Tapi untuk satu alasan, dia terkoneksi dengan The Creeper lewat sebuah memori ritual sekte pemuja Creeper. Dan Lane juga langsung memahami tentang Creeper, apa yang Creeper inginkan di pertemuan pertama mereka yang hanya beberapa menit. Ketika Creeper menculik Lane dan mengikatnya di altar dan mencoba menusuk perut Lane. Nah, di cerita ini, Lane ini sedang hamil, yang entah itu anak siapa. Persepsi aku mengarahkan kalau anak yang sedang dikandung Lane ada hubungannya dengan The Creeper. Karena terlihat, Creeper ini sangat menginginkan anak itu. Dan dia juga mencoba untuk memiliki Lane. Terbukti dari Creeper yang menculik Lane tapi nggak membunuhnya. Tapi agak liar nih, kalau kita mikir Lane dan Creeper ini berhubungan. Terus kalau memang mereka berhubungan, dalam rangka apa manusia cantik kayak Lane berhubungan dengan Creeper si monster buruk rupa? Coba, dalam rangka apa? Dan aku rasa misteri ini bakal jadi pemicu adanya Jeepers Creepers kelima. Sorry guys, aku harus ulang tag karena ada masalah di video terakhir. Nah, hal misterius lainnya adalah memori ingatan Lane tentang 3 manusia berjubah yang sebelumnya udah pernah dia temui, si Madame Carnage, Lady Manila, dan seorang pria tua yang entah dari mana. Nah, 3 orang ini melakukan ritual sambil mengelilingi Lane yang di dahinya itu ada titik merah di lingkar merah. Dan entah kenapa dengan sengaja orang bertiga ini menjadi fans fanatiknya The Creeper dan sengaja menjebak Lane untuk masuk ke escape room sehingga dia dan Creeper bisa bertemu. Sebuah rencana yang seakan udah mereka siapkan untuk The Creeper. Bahkan saking fanatiknya, mereka ini sampai punya satu ruangan khusus di dalam escape room, ruangan yang digunakan untuk ritual memuja Creeper, dan di basementnya itu ada banyak mayat yang merupakan sisa-sisa makanan dari The Creeper. Jadi mereka nekat menjadikan manusia hidup untuk memberi makan The Creeper yang bisa saja membunuh mereka suatu waktu. Nah, masih nggak jelas nih, apa tujuan para manusia ini memuja Creeper, dan apa hubungannya Creeper dan sekte-sekte yang ada di film ini. Aku nggak tahu apa hubungannya. Ya, ini memang universe yang berbeda, dibuat oleh Timo dengan versinya Salva, tapi kalau pakai sekte di film monster yang membunuh manusia, itu kayak merusak image yang udah dibangun sejak dulu nggak sih? Karena sekte kan itu lebih berhubungan dengan iblis-iblis nggak sih? Atau memang dia iblis sebenarnya? Oke, sekarang kita masuk ke ending filmnya yang aku rasa menyimpan sesuatu. Dan aku punya teori menarik nih tentang ending filmnya. Di ending film, ketika polisi udah sampai di TKP, terus Lane masuk ke dalam mobil, tiba-tiba langit malam langsung berubah menjadi merah dan bola mata Lane menjadi hitam keseluruhan. Dan di suatu tempat, di antara kerumunan burung gagak, muncullah The Creeper yang terlahir kembali, reborn, dengan kulitnya yang belum matang berwarna merah berlendir. And the movie is over. Sebuah adegan kebangkitan yang jauh lebih baik daripada merangkak dan makan cacing di hutan. Dan harusnya kebangkitan Creeper ini akan memakan satu korban jiwa lagi, manusia utuh, untuk dia bisa bangkit menjadi Creeper yang seutuhnya. Jadi bisa kita tebak kalau ada film selanjutnya, ada yang pertama pasti membunuh manusia. Tapi nih ya, dengan semua kekurangan yang tadi udah kita bahas, hebatnya itu film ini bisa membuat sesuatu yang bikin kita tuh mau nonton film selanjutnya. Kalau aku gitu, nggak tahu kalian gimana. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di film selanjutnya. Di antaranya, siapa anak yang dikandung Lane dan apa hubungannya dengan The Creeper? Karena aku yakin anak yang dikandung Lane itu bukan anak Chase. Karena Creeper juga terlihat sangat tertarik dengan Lane juga bayinya. Bahkan si Lane ini udah jadi target sejak dia muntah-muntah di hutan. Yang artinya Lane bukanlah korban biasa. Bukti lainnya adalah cuma Lane satu-satunya orang yang diculik tapi nggak dibunuh. Pertanyaan kedua, siapakah 3 manusia yang menjadi pemuja Creeper itu? Atau apa sekte ini sebenarnya dan apa hubungannya dengan Creeper? Itu harus dijawab. Kemudian yang ketiga, tentang mata Lane yang berubah menjadi hitam keseluruhan di ending film, aku punya teori menarik nih. Gimana kalau Lane ternyata bukanlah manusia biasa? Mungkin dia juga makhluk yang serupa dengan The Creeper, makanya dia ini bisa punya anak The Creeper. Nah, kalau memang kejadiannya kayak gitu, mungkin Jeepers Creepers selanjutnya akan lebih menarik dan bisa menaikkan rate yang udah rusak saat ini. Dan semua kerusakan visual yang tadi udah kita bahas, itu akan jadi lebih masuk akal. Kenapa? Karena dulu di tahun 2009 ada satu film horror komedi yang judulnya itu Lesbian Vampire Killers. Yang mana film itu punya visual dan vibes yang sama kayak film Jeepers Creepers Reborn ini. Tapi bedanya di film itu match karena memang genrenya komedi. Di sini karena genrenya horror, jadi
nggak match gitu. Dan aku rasa rata-rata film Dracula dengan vampires sebelum-sebelumnya itu punya efek editing yang sama kayak film Reborn ini. Jadi kalau teori ini benar, maka nanti kita akan disuguhkan cerita tentang creeper versus vampires. Are you excited? I am not. Nah, dari sepanjang film yang aku tonton, aku dikecewakan dengan 3 hal. Yang pertama, salah satu adegan paling satisfying di film Jeepers Creepers adalah adegan The Creeper yang mengepakkan sayap dan terbang. Tapi di film ini, adegan kayak itu cuma sekali, itu pun nggak terlalu di-highlight, nggak terlalu di-shoot, dan nggak epic. Kayak, aduh, ini sayang banget, adegan kayak gini nggak dipakai. Masa kalah sih sama film yang di tahun 2003, adegan terbang dan membunuhnya itu jauh lebih banyak. Yang kedua, film ini nggak menjawab penasaran aku dari film sebelumnya, padahal aku yakin sebagian besar pecinta Jeepers Creepers excited dengan film keempat karena penasaran dengan rahasia itu. Yaitu rahasia tentang siapa Creeper sebenarnya dan apa rahasia yang udah diketahui oleh para hero sebelumnya. Karena sebelumnya kita cuma dapat clue kalau dia ini makhluk purba, tapi nggak tahu makhluk purba yang kayak gimana. Dan rasa penasaran itu nggak terjawab di film keempat ini, dan itu yang bikin aku kecewa. Yang ketiga adalah di mana Theresa Jenner, orang yang digadang-gadangi bakal masuk di film yang keempat. Karena di film ketiga, di endingnya itu udah ada nih ancang-ancang persiapan Trish akan muncul dan melawan The Creeper langsung. FYI kalau kalian belum tahu, Trish ini adalah karakter utama di film pertama, kakaknya si Derry, dan 2 orang ini udah berhadapan langsung dengan si Creeper dan si Trish ini yang selamat. Tapi ayo, wahai, tolong ingatlah kalau ini universe yang berbeda. Jadi jangan pernah berharap ada Trish di film ini. Kecuali kalau nanti film yang kelimanya, di trailernya muncul nih, disutradarai oleh Timo dan Victor Salva. Itu mungkin lebih. Oke, untuk keseluruhan film Jeepers Creepers Reborn, aku kasih rating, sorry to say, 3/10. Karena memang sebobrok itu kualitas filmnya. Sangat menjatuhkan waralaba Jeepers Creepers yang udah dibangun selama 17 tahun ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau nonton filmnya di bioskop, silakan aja, tapi aku nggak tahu kapan tayangnya, dan kemungkinan besar nih nggak akan tayang sih di Indonesia. Karena melihat review-review dari luar itu memang dah jelek banget. Kalau aku sendiri sih nontonnya di gala premier, anjay, canda gala. Dan aku rasa kalian tahu lah di mana harus nonton. Tapi kemarin waktu aku ke bioskop nonton film Inang, kan muncul tuh trailer film yang akan tayang. Dan muncullah trailer film Jeepers Creepers ini. Dan memang dari trailernya itu sangat bikin penasaran dan sangat menarik. Walaupun nyatanya ya... Jadi untuk teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton. Dan yang udah nonton, coba komen di kolom komentar pendapat kalian.